Sebenarnya setiap manusia itu ada capeknya nggak sih dalam perjalanan itu? Apa? Istirahat dulu aja nggak apa-apa. Yang penting setelah kita istirahat kita harus lebih giat lagi Iya, semangatnya. betul. Kita buat schedule nih, schedule Ramadan tahun ini apa ya kira-kira. Jadi saya memaknai Ramadan ini sebagai perjuangan bersama. Iya, iya. Jadilah kamu terdidik sebelum kamu mendidik. Pakai fanadunmu bil abna'i khairan idza nasya'u bihadmil jahil. Bagaimana kamu mengharapkan anak kamu itu bakalan terdidik dengan baik jika dia tidak dididik oleh seorang ibu yang tidak berpendidikan. Capek dalam perjuangan itu suatu hal yang wajar. Yang gak wajar itu ketika kita menyerah dalam keadaan kita belum mendapatkan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online semuanya yang ada di pondok maupun di rumah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa di podcast Santri Berkelas, di mana di podcast ini kita akan bersama berdialog mengenai pandangan berharga, kisah inspiratif, dan juga pengalaman yang dirasakan oleh santri atau hiriah, yang tentunya akan terangkum dalam dialog hangat selama beberapa saat ke depan. Perkenalkan, di sini saya Wilujeng Putriana akan membersamai teman-teman semuanya selama beberapa saat ke depan, dan tentunya saya tidak akan sendirian selama beberapa saat ke depan. Di sini saya sudah berada bersama bintang tamu spesial kita, yaitu ada Mbak Siti Rofiko. Halo Mbak Siti Rofiko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wawilu. Oke, Mbak Rofiko kelihatan ceria banget hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat Ramadan dong. Semangat Ramadan. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu, Mbak Rofiko ini merupakan winner dari Miss Eto tahun 2025. Keren banget gak sih? Oke. Mbak Rofiko, mungkin ya sebelum kita masuk ke dalam podcast, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka Kenalan dulu. Iya benar. Kenalan dulu, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi biar teman-teman yang di rumah semakin sayang gitu ya. Alangkah lebih baik kita kenalan dulu sama sosok inspiratif pada kali ini. Silahkan Mbak Rufiko, boleh kenalan? Oke, halo teman-teman online semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Rafiqatul Hasanah. Asal saya dari Rembang, Jawa Tengah ya. Bukan Rembang Purbalingga nih, Rembang sana tuh, yang pojok sana lah. Eh, di sini saya sebagai santri aktif Pondok Pesantren At-Thahiriyah dan juga sebagai mahasiswa di UIN Saizu Purwokerto. Berarti ada dua kesibukan sekaligus ya Mbak Rufiko sebagai mahasiswa dan juga mahasantri. Ya, Iya, keren banget ya teman-teman semuanya. Oke Mbak Rofiko, kita langsung masuk saja ya Mbak Rofiko. Kali ini kita kan sedang berada di suatu bulan yang istimewa ya Mbak Rofiko, bulan Ramadan. Sebagai Miss Eto atau sebagai santri lah gitu. Saya ingin tahu pandangan Mbak Rofiko memaknai Ramadan. Apakah Mbak Rofiko ini, karena bulan Ramadan ini kan kita tengah beribadah puasa seluruh umat muslim gitu ya. Apakah Mbak Rofiko memaknai Ramadan ini sebagai perjuangan bersama-sama gitu, ataukah Mbak Rofiko itu ada pandangan tersendiri mengenai Ramadan? oke. Kalau dari pandangan saya memaknai Ramadan kali ini, terutama sekarang kan berada di lingkungan pesantren nih. Jadi saya memaknai Ramadan ini sebagai perjuangan bersama. Dimana seringkali kan kalau santri ini dikatakan sebagai teman seperjuangan atau teman senasib kayak gitulah ya. Jadi saya memaknai Ramadan saya kali ini sebagai perjuangan bersama, dimana dimulai dari kita bangun tidur, ada yang bangunin sahur tuh bapak biasanya Rame banget pada ya. iya pada tongklek-tongklek itu bangunin sahur itu bareng-bareng, habis itu kita sahurnya juga bareng-bareng, kita jamaah ngaji ngaji juga ngantuknya bareng-bareng. Ah iya bener banget itu. Ya kalau habis habis sahur terus jamaah subuh tuh rasanya ya Allah berat banget, ngantuk banget. Jadi meskipun ngantuk tapi keren banget sih mbak-mbak itu masih pada berangkat ngaji, pada berangkat sholat jamaah kayak gitu, keren banget. Oke, jadi Mbak Rofiko itu memaknai Ramadan sebagai perjuangan bersama Iya. karena
Mbak Rofiko di pesantren gitu ya, yang Iya, notabene kalau di pesantren itu sangat erat gotong royongnya gitu ya. Jadi benar banget. memaknai Ramadan sebagai perjuangan bersama ya teman-teman semuanya. Dan Mbak Rofikoh nih, tadi aku sempat notice salah satu perkataannya Mbak Rofikoh bahwa saat kemarin Mbak Rofikoh yang melihat gitu ya fenomena Ramadan di pesantren itu ada salah satunya Mbak yang ngantuk tapi tetap berangkat ngaji. Ya menurut saya ngantuk itu sebagai ujian ya, nggak cuma di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan yang lain gitu. Ada banyak sekali ujian-ujian santri gitu. Ada ngantuk tapi harus tetap dipaksa ngaji, ada juga capek dan lain sebagainya gitu ya Mbak Rofikoh. Iya, Tapi ya menurut Mbak Rofikoh nih, eh, ketika seorang santri itu tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun itulah, ya diantaranya mungkin demikian ya Mbak Rofikoh. Gimana sih caranya Mbak Rofikoh nih? Apakah ada kiat-kiat dari Mbak Rofikoh agar kita itu tahan terhadap ujian gitu? kalau semisal kayak tadi contohnya kita diuji ngantuk nih, kan seringnya kalau di pondok ujiannya ngantuk ya. Kalau ngaji lagi ngantuk, berarti salah satu ikhtiar kita biar tetap melakukan ngaji, berarti kita wudhu dulu biar hilang gitu kantuknya. Kalau nggak kayak gitu, bisa diselingin tuh sama ngobrol sama temen-temen kayak gitu biar nggak ngantuk. Soalnya biasanya nih mbak-mbak kalau ngobrol sama temen-temen tuh lupa waktu sampai lupa nih kalau ngantuk kayak gitu. Kalau nggak ngobrol diem aja biasanya ngantuk kayak gitu. Ketiduran ya Mbak Rofiko ya? Tiduran, Oke. semakin menunduk semakin ngantuk. Oke Mbak Rofika, terima kasih atas jawabannya ya. Tadi itu ya teman-teman, kalau misal ngantuk saat ngaji atau saat beribadah gitu ya, langkah lebih baik kita menyelingi dengan hal-hal yang sekiranya nggak membosankan gitu ya teman-teman. Gitu kan Mbak Rofika ya? Iya, benar. Oke, terus nih Mbak Rofiko, di bulan Ramadan ini kan kita dianjurkan banyak ibadah juga ya Mbak Rofiko ya. Mbak Rofiko pasti punyalah ibadah-ibadah tersendiri yang mungkin Mbak Rofiko lakukan di selama bulan Ramadan ya. Ada deres mungkin, ada tahajud, duha dan lain sebagainya gitu ya Mbak Rofiko. Dan menurut Mbak Rofiko nih, bagi santri-santri yang mungkin masih memulai gitu ya dalam memperketat ibadahnya lagi gitu ya, langkah awal untuk itu semua itu bagaimana sih Mbak Rofiko? Oke, kalau sebelum memasuki bulan Ramadan, biasanya kan kita udah prepare dulu nih. Kita udah persiapan, misal kayak kita buat schedule nih, schedule Ramadan tahun ini apa ya kira-kira. Misal kalau bagi santri yang tahfidz nih biasanya bikin schedule-nya one day one juz. Oh iya benar-benar. Semisal hari-hari biasanya kita seperempat seperempat setiap harinya. Nah, ini kita pas masuk ke bulan Ramadan bisa nih kita masukin schedule one day one juz gitu. Kalau untuk mbak-mbak yang non tahfidz misalnya kayak yang Madin, santri Madin kayak gitu bisa nih pas di bulan Ramadan kan Madinahnya kan libur nih. Iya. Jadi bisa buat untuk apa ya bahasanya nyelengi Oh iya betul, nyelengi nyelengi. hafalan kayak gitu. Iya benar. Atau kalau enggak bisa buat mutolaah kitabnya kayak gitu. Oke, jadi menurut Mbak Rofikoh tuh kiatnya tuh yang penting kita terrealisasi sedikit demi sedikit gitu ya, dengan cara membuat schedule itu. Oke, nggak perlu muluk-muluk. Semisal kita nggak kuat one day one juz seperempat juga nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten. Kan yang penting itu istiqomah. Betul banget. Yang susah itu istiqomah. istiqomahnya. Iya, memang konsisten itu perlu dilatih ya Mbak, karena betul. konsisten atau istiqomah itu sesusah itu. Ya, bener banget. Kalau Mbak Fikoh nih ada nggak kayak biar istiqomah tuh gimana? Kalau untuk sekarang saya mengikuti program dari Pondok Pesantren atau Hidayah yang terbaru yaitu Fami Bisyaukin yang ya, diambil Masya oleh Allah. Link Fatmah ya. Itu menurut saya sangat membantu ketika Ramadan. Kayak kan Fami Bisyaukin itu satu minggunya hatam satu kali kan. Iya, iya betul. Nah, itu bisa tuh jadi semisal yang dulunya kita Ramadan kita satu kali hatam, itu nanti kita Ramadan tahun ini ketika kita ikut Fahmi Bishokin jadi bisa empat Empat kali kali ya, hatam benar-benar. gitu. Itu membuat Ramadan kita tahun ini jadi next level kayak naik levelnya kayak gitu. Keren, keren, keren. Ya, jadi ada kiat-kiat tertentu buat istiqomah ya, yang penting sedikit demi sedikit gitu Ya. Oke, keren sekali ya jawabannya Mbak Sikoh.
Dan tadi aku pengen mengulik sedikit ya, Mbak Rofiko, ini kan struggle di dua lembaga ya. Iya. Pertama di pesantren, yang kedua juga lagi kuliah ya Mbak Iya. Fikoh ya. Iya. Oke. Ada nggak sih Mbak Fikoh pesan dan juga mungkin saran ya buat Mbak Rofiko, buat teman-teman semuanya dari Mbak Rofiko biar tetap semangat, buat teman-teman semuanya nih biar kayak Mbak Fiko tuh semangat bisa menjalani kehidupan yang ada di pesantren maupun di kuliah gitu ya, dua-duanya bisa balance. Dan apa sih yang menjadi motivasi buat Mbak Fiko kok bisa balance antara keduanya? Oke, kalau dikata kok bisa kok bisa semangat terus antara kuliah sama mondok kayak Nah, gitu, ya. sebenarnya setiap manusia itu ada capeknya nggak sih dalam perjalanan itu. Iya. Dalam perjalanan hidup pun kita membutuhkan tanda koma untuk memperistirahatkan perjuangan Iya, kita. Tapi setelah kita istirahat, kita harus janji nih pada diri kita sendiri, nggak apa-apa, istirahat dulu aja, nggak apa-apa. Yang penting setelah kita istirahat, kita harus lebih giat lagi semangatnya, betul, betul. harus eh, lebih apa ya namanya, lebih Meningkat lagi iya, ya. meningkat lagi semangatnya kayak gitu. Terus biasanya kalau kuliah lagi capek ya pasti ngeluh ke orang tua terutama Namanya ya. juga manusia ya Mbak Iya, ya. pasti ngeluh. Tapi kalau biasanya curhat ke orang tua tuh disemangatin, nggak apa-apa, capek nggak apa-apa, yang penting diniatin tolabul ilmi, diniatin mencari ridho Allah, nanti insya Allah ada aja balasannya buat kita. Orang kan emang namanya sekarang kita lagi di proses mencari jati diri, di proses kita mencari bekal buat nanti masa depannya kita. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian kayak Iya, gitu. iya, setuju. Ya kalau untuk di pondoknya ya gimana ya, ya ya mengikuti peraturan aja. Yang penting kitanya nggak menyeleweng dari aturan pondok kayak gitu. Terus motivasi saya kenapa saya bisa semangat terus selain selalu mendapat dukungan dari orang tua nih Mbak Wilo, saya selalu mengingat saya pernah dikasih suatu makalah, yaitu pakai fanadunnu bil abna'i khairan idza nasya'u bihadil jahilan. Bagaimana kamu mengharapkan anak kamu itu bakalan terdidik dengan baik jika dia tidak dididik oleh seorang ibu yang tidak berpendidikan kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu motivasi saya, menjadi salah satu semangat saya untuk terus berjuang, bertolabul ilmi kayak gitu. Iya, iya. Karena eh, kata kata ya ada kata siapa ya lupa pokoknya Iya, iya. jadilah kamu terdidik sebelum kamu mendidik kayak iya, gitu. iya. Jadi kalau semisal malas-malasan nih, saya ingat, lah nanti anak saya mau saya ajarin apa kalau punya ibu yang males-malesan kayak Nah, iya, gitu. betul, betul. Keren sekali ya teman-teman semuanya statement dari Mbak Fikoh ini. Saya benar-benar meng-highlight tadi ya yang jadilah terdidik sebelum mendidik. Ya, tapi itu benar-benar memang harus dimasukkan ke dalam kalbu kita ya. Iya benar. Karena kalau misal kita mendidik orang tapi kita nggak dibekalin dengan ilmu, itu sama aja kayak dikasih arahan sama yang hilang arah. Nah benar Iya banget. betul gitu, dikasih arahan sama yang hilang arah. Jadi kita Iya. benar-benar harus terarah dulu, harus terstruktur dulu, harus berpengetahuan dulu sebelum mengajar orang lain. Iya, Gitu ya Mbak benar. Rifko ya. Oke, keren sekali jawaban dari Mbak Fikoh tadi. Intinya yang saya simpulkan dari jawabannya Mbak Fikoh tadi adalah nggak apa-apa kita capek, kita boleh terjeda, tapi tidak boleh berhenti selamanya. Nah benar. Iya. Iya gitu, nggak apa-apa capek, tapi harus lanjut lagi gitu ya, Iya. Mbak Fikoh. Iya. Oke Mbak Fikoh, jawaban Mbak Fikoh tadi benar-benar menggugah hati saya pribadi. Semoga teman-teman di rumah juga seperti demikian yang saya rasakan, tergugah hatinya, bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, bisa mengambil ibrah dari Mbak Fikoh juga. Oke Mbak Fikoh, mungkin sebelum kita mengakhiri podcast Santri Berkelas pada kesempatan kali ini, adakah closing statement dari Mbak Fikoh untuk teman-teman semuanya? Closing statement ya. Closing statement. Iya.
capek dalam perjuangan itu suatu hal yang wajar. Yang gak wajar itu ketika kita menyerah dalam keadaan kita belum mendapatkan apa-apa. Masuk keren ya. Pokoknya nggak boleh setengah-setengah ya teman-teman semuanya ya. Kalau sudah berani mulai perjuangan nih, kayak berani mondok, ya udah dituntasin. Dituntas. Ya teman-teman ya, silahkan dicatat di buku catatan yang gede banget gitu. Pokoknya kalau kita udah memulai sesuatu, maka harus menyelesaikan hal itu juga. Oke, terima kasih Mbak Viko pada kesempatan kali ini. Mbak Viko telah memberikan banyak hal, memberikan banyak ilmu kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman semuanya. Semoga bisa bermanfaat ya Mbak Viko. Amin. Dan semoga Mbak Viko dilancarkan segala urusannya setelah ini. Amin. Oke teman-teman semuanya, mungkin berhenti sampai sini podcast Santri Berkelas. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya dan demikian dari Mbak Viko. Selamat berkegiatan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.